Baik, saudara yang berkati Tuhan, kita mau menyanyi untuk Tuhan di saat ini. Yang kita tahu bahwa tidak ada yang kudus selain Tuhan saja, tidak ada yang kita sembah selain Tuhan saja, dan hanya Dia yang patut untuk kita sembah. Itu sebabnya di hari ini supaya kita lebih terberkati, mari kita sama-sama berdiri semua, jangan duduk, karena kalau duduk bawaannya tidak serius. Kita berdiri, kita menyanyi Tuhan, Kau Allah yang kudus. Kita
hari ini untuk menyambut firman yang kita akan terima. Kita menyanyikan satu lagu dengan kalimat yang baik bahwa juru selamat kita hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain, hanya Tuhan, tidak ada nama lain, hanya nama Dia. Itu sebabnya nanti ketika kita nyanyikan dengan penuh semangat, hati kita untuk Tuhan, karena kita hadir bersama untuk Tuhan saja.
bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan. Hari ini kami akan berdatang untuk Tuhan, biarlah otoriti itu boleh menjadi bagian kita bersama. Semua orang percaya katakan, amin. Baik, selamat sahabat saudara yang berkati oleh Tuhan. Oke, pertama kita bersyukur kepada Tuhan di saat ini kita boleh sama-sama bersama, dan hari ini adalah sabat yang kedua kita ada di ruko kita bersama di sini, dan kita berharap ke depannya kita bisa lebih maksimal yang kita lakukan untuk Tuhan. Baik, saudara yang berkati oleh Tuhan, sesuai dengan ayat yang saya berikan kepada kita terdapat dalam Ezra, ya, Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Saudara boleh cek Alkitab, saudara. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Dia bilang begini, sebab Ezra, ya, alinea berikutnya, telah bertekad untuk apa itu? Untuk melihat, saudara, coba saudara cek Alkitab saudara. Ezra pasal ke-7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, dan lihat ayat berikutnya, dan melakukannya, apalagi, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang apa? Israel. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Ezra pasal yang ke-7 ayat ke-10 ada dua kalimat penting di sana. Apa itu? Bertekad untuk meneliti dan melakukan serta mengajar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan judul yang saya berikan kepada kita adalah Life Dependence. Apa itu? Hidup yang penuh dengan apa? Ketergantungan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau bicara kata bergantung, hampir semua manusia perlu bergantung. Kita harus taruh dalam mindset ini, taruh dalam pikiran kita, tidak ada satu orang pun bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan di zaman sekarang yang sangat luar biasa ini dibutuhkan ketergantungan. Hanya masalahnya adalah apa? Banyak kali orang mau bergantung bukan kepada yang baik, tapi kepada yang tidak baik. Tanda kutip hal yang instan. Saudara, siapa di sini yang suka hal yang instan? Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga suka yang instan. Tapi Tuhan banyak kali mendidik umatnya, Tuhan banyak kali memakai nabinya, imamnya, bukan dengan cara yang instan. Saudara boleh cek Alkitab saudara, mulai dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian, saudara bolak-balik, banyak kali Tuhan memakai umatnya bukan dengan cara yang instan, tapi dengan cara yang mendidik. Dan itu berlaku kepada Ezra. Kalau Tuhan tidak mendidik Ezra, Tuhan tidak akan katakan sama Ezra, engkau perlu bergantung kepadaku. Engkau perlu lakukan peraturan. Tapi lihat di kalimat itu, Tuhan justru katakan, engkau perlu untuk meminta petunjukku. Dan yang lebih luar biasa dikatakan, engkau perlu bertekad untuk melakukan. Saudara, kalau kita katakan bertekad, apa maksudnya bertekad? Apa itu bertekad?
Dan lihat saudara, Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 ini bukan manusia yang katakan sama Ezra, engkau perlu bertekad, tapi Tuhan sendiri. Kamu Ezra perlu bertekad. Saudara tahukah kenapa saya kalau membaca Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 ini, ada dua hal yang langsung terlintas dalam benak saya. Satu, Tuhan izinkan Ezra untuk tangan perpanjangannya. Dan yang kedua, Tuhan berikan kepercayaan kepada Ezra untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dua hal itu langsung terlintas dalam benak saya. Kalau Tuhan tidak memilih Ezra, Tuhan tidak akan mungkin katakan kali itu. Tapi kenapa Tuhan munculkan kalimat ini? Yang kedua, alasan kedua adalah karena aku atau Allah, aku berikan kepercayaan itu kepada Ezra. Saudara, kita harus meyakini dengan cermat kalau Allah yang engkau percaya itu memberikan kepercayaan kepadamu, tidak kepada yang lain. Berpikirlah dengan keras, berarti Tuhan sedang memberikan kasih yang bagimu, jadi tidak diberikan kepada yang lain. Tapi ingat, mari kita ingat, ketika Tuhan banyak kali memberikan kepercayaan kepada umatnya, ingat, akan semakin lebih banyak yang harus ada. Yang tidak terpikirkan pun akan terjadi. Baik kepada human, baik kepada the family, baik kepada keluarga, baik kepada sahabat, siapapun, bisa untuk membuat kita tidak peka lagi dengan Tuhan. Saudara yang berkati oleh Yesus di hari ini, saya hanya memberikan 4 poin penting untuk kita boleh taruh dalam mindset kita, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, kita bergantung kepada Yesus karena kita butuh selamat. Tidak akan pernah orang mau selamat tanpa ketergantungannya kepada Bapa. Saudara boleh cek dalam Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Apa dia bilang di sana? Pada waktu Dia, apa itu? Telah menyelamatkan kita, bukan, saudara lihat dulu kalimat itu, bukan karena perbuatan baik, apalagi yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat saudara, Tuhan, kalau kita mau selamat bukan karena kita banyak melakukan perbuatan yang baik kepada siapapun, tapi karena grace. Apa itu grace? Kasih dan karunia atau rahmat atau damai sejahtera. Kalau tidak bukan karena itu tidak bisa. Walaupun banyak kaum mayoriti bilang semakin banyak berbuat baik makin banyak tempat. Jadi oke, itu keyakinan orang. Tapi yang saya mau katakan, Yesus saya bilang tidak seperti itu. Yang dia katakan, kita bisa di dalam Tuhan itu karena rahmat-Nya, bukan karena the people, bukan karena rahmat, bukan karena perbuatan baik yang saya dan orang. Kenapa? Karena itu Tuhan. Jadi saudara ini, kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, karena kita mau kita mau selamat dengan Dia. Yang kedua, kita bergantung pada firman Allah. Untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani kita. Ingatlah yang kedua ini. Kita mau bergantung kepada Tuhan supaya rohani kita apa? Bertumbuh. Saudara boleh cek dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua, dia bilang begini. Dan
Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang apa? Yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya apa dibilang? Supaya olehnya kamu bertumbuh. Dan apa dikatakan? Kamu memperoleh apa? Keselamatan. Saudara, kalau saudara boleh apa? Garis bawahi kalimat ini. Itulah kenapa Tuhan itu baik kepada kita. Dia kasih kita advice yang baik. Dia kasih kita nasihat yang baik. Apa nasihatnya? Kalau kamu bertumbuh, kamu perlu dimurnikan. Sama kayak seorang bayi, dia butuh air susu ibunya. Karena itu murni, tidak ada campuran lain. Sama seperti Tuhan, kalau Tuhan mau buat kita bertumbuh, Tuhan tidak mau ada campur tangan lain. Hanya campur tangan dia. Walaupun kita suka mau ada campur tangan lain, tapi yang Tuhan berikan pengertian buat kita di sahabat ini, kalau kita mau bertumbuh, hanya kita harus campur tangan dia, tidak yang lain. Saudara yang berkata oleh Tuhan, di hidup ini, kenapa tadi di awal saya katakan instan? Kadang-kadang kita mau yang instan karena kita mau campur tangan sama. Kalau itu dekat dengan Tuhan, orang lain atau siapa itu. Tapi kadang-kadang kita mau ikut campur tangan orang karena ini instan, bukan yang kenal dengan kita. Saya ada sedikit pengalaman yang Tuhan beri kepada saya. Kalau tidak, memang inilah. Memang kalau sedikit aja memang tidak peka dengan Tuhan, pengalaman saya sedikit ini, memang masalah. Gak ketemu. Saya ada bersahabat dengan, kalau Bapak mungkin kenal, namanya Pak Gilbert. Kalau dulu masih ingat dulu ada pesawat apa dulu? Ada dulu Burax. Tahu kan dulu ada namanya pesawat Burax? Ya, iya Burax ya. Iya Burax. Dulu pesawat itu yang punya itu Pak Gilbert. Dulu saya pernah dipanggil untuk menduai dia punya proyek. Ini betul banget. Pastor, kalau ini proyek ini tembus, aku kasih. Ini benar saya ada satu ngomong. Dan saudara tahu, waktu dia bilang dia langsung bilang ngomongan. Langsung di otak saya, oke, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Saya masih ingat waktu itu, saya dipikirin waktu itu ada seorang pilot orang Indonesia, tapi dia di NTT atau di Kupang itu dia buat panti asuhan yang besar, hampir kurang lebih 120 anak-anak yang kecil-kecil di sekolah. Oke, jadi tempatnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Langsung. Karena kalau saya orangnya dikasih tahu sekali langsung gitu jalan. Saya dipikir, kenapa kalau apa yang saya pikirkan itu sampaikan? Tuhan, kalau jadi itu, aku mau buat ini. Oke, Papua, Timur Leste, Sumatera Utara, Jayapura, baru ada di Siantar, Tanjung Kasok. Sudah pikir ini begini. Sudah tahu, ditunjukin sama saya itu, saya masih ingat betul itu. Pakai inilah, tapi 2 kali lipat dari sini, kardus apa ini? Kardus ikan. Tapi ada dulu kardus yang besar yang bungkus rokok itu. Itu juga saya. Pastor, ini bagian. Banyak kali. Sudah tahu, langsung dipanggil orang bank itu berapa? Saya lanjut. Sudah tahu ini benar saya tidak bohong. Sudah tahu berapa nominal? Coba tebak. Ini supaya kita terbuka dengan pikiran kita dengan Tuhan.
sedikit aja memang jadi problem. Sudah tahu berapa? 1 M? Ya. Oh enggak. Serius ini kan hari-hari apa ini? Sudah tahu berapa? 10 M. Benar. Otak saya berpikiran, oke, kemana? Mau bantu di Timur Leste di sana. Temanku ada namanya Gusio di Jurnalis, tidak ada gereja yang bisa. Dia lain orang lain. Gerejanya di mana? Di alam. Saya lihat gereja masjid di Timur Leste bisa gede begitu, kok rumah Tuhan tidak bisa. Jadi pikir sudah. Tapi hanya sedikit sifatnya. Sudah tahu karena apa? Inilah karena begitu. Sudah tahu kan? Saya biasa gini, saya nggak tahu kenapa ada aja teman-teman mau dekat. Diketemukanlah saya dengan Podomorole. Jadi itu Podomorole. Dengan nilai berapa sih? Lupa saya. Semua sudah oke. Di Indonesia ternyata ada 10 komisaris Podomorole. CEO-nya itu tinggal di Singapura. Sudah oke semua. Tapi sudah tahu kan? Sudah video call semua sudah oke. Tinggal nunggu naik ke lantai 12, langsung taken selesai. Kalau uangmu sudah pulang. Tapi sudah tahu karena apa nggak jadi? Pak Gilbert hanya dia minta. Pendeta bilang sama Podomorole, kasih surat. Langsung saya berpikir, kalau begini kalimat gagal. Langsung berhenti. Gagal. Udah kasih gagal nih. Tapi saya ikuti aja. Surat apa Pak? Suratnya isinya di mana tempatnya, jam berapa dan sebagainya. Kan saya sudah ngomong. Mereka sudah ngomong ke saya. Saya ngomong ke Papa. Hari ini jam segini naik lantai ini semua sudah ada orang itu. Beres. Enggak, pendeta saya sudah. Pak, saya bilang, Pak, Podomorole ini mereka tidak hanya punya di Indonesia, di luar negeri banyak Pak. Mereka ini sudah nggak main MM lagi Pak, saya bilang, tidak besar-besar, nggak seperti Pak masih berapa masih, nggak ada apa-apanya Pak, nggak ada, harus Pak, udah nggak ada. Soalnya karena sudah sekecil itu hanya di tanggal ini jam ini, nggak jadi. Tapi sebetulnya sudah saya bilang, Paulus sendiri udah bilang, pendeta kalau jadi ini aku mau pesawat, ini memang kalau sudah beda visi, lari nggak jadi. Kalau nanti jadi pendeta aku buat satu pesawat khusus, aku dari Manado ke Jakarta, khusus dari Jakarta, karena kita orang Manado. Ini gereja di ini, Tumoto Pondok Indah, Manado Jakarta. Sampai sekarang gereja di sana. Kenapa? Seperti ini fakta. Kalau dia panggil ya, oke, ada itu. Kenapa? Karena hal kecil sedikit pun masalah besar. Berapa waktu itu sampai saya 3 hari saja terus. Kenapa? Saya pikirin Tuhan kalau sempat jadi. Semua. Kenapa? Karena teman-teman saya di belakang lambat. Nolong orang mikir-mikir. Kadang lebih banyak kepentingan yang pribadi. Bantu ini mikir harus mau bantu orang harus ada hasil. Wah, bantu dia bantu, tidak usah pikir hasil. Jangan supaya dihormati, enggak. Tapi karena masih begitu lambat saya pikir dia ketemu hasil. Kenapa? Hal kecil itu bisa jadi masalah. Dan saya sudah alami. Hanya saya bilang itu. Yang saya tahu itu, kalau kau sudah berikan saya titik terang kecil, berarti kau akan berikan saya titik besar terang. It's matter of time aku akan terima. Kenapa? Karena kita perlu untuk balik dulu. Saudara yang berkata dari Tuhan, kalau iman kita mau bertumbuh dengan Tuhan, memang kita harus seperti susu itu. Harus terima yang murni. Kenapa? Kalau yang murni kita buat, action pun yang murni semua. Tapi kalau ada kepentingan hal apapun di benak ini dilakukan, saudara mau panjang, mau lebar, mau tinggi, mau setengah tinggi, mau setengah besar, apapun itu ujungnya pasti ada yang tidak. Apapun cerita. Saudara mengkalkulasikan dari A ke Z, Z ke A, B ke Z, balik ke sama saudara, tetap ujungnya tidak ada. Karena di awal sudah tidak dimaintain. Basicnya sudah
Tidak bisa. Dan yang ketiga, kenapa kita bergantung? Yang ketiga dikatakan kita bergantung pada doa untuk kekuatan rohani. Tadi yang kedua kita butuh pertumbuhan rohani, yang ketiga dikatakan kita butuh doa untuk menguatkan kerohanian kita. Saudara boleh cek dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Dia bilang ini. Dan doa, ini kalimat yang sangat sederhana tapi luar biasa kalimatnya. Apa dia bilang? Buktinya, perhatikan. Lihat Alkitab itu. Dan doa yang lahir dari iman. Apa itu? Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan membangunkan dia. Lalu apa dibilang lagi? Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan apa? Diampuni. Sudah lihat dulu kalimat di awalnya ini. Jadi kalau lihat Alkitab ini, tadi kan kecengang-cengang gimana caranya? Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Gimana saudara berdua bisa bangunin orang? Gimana Pak? Gimana caranya? Kita berdoa kita bisa bangun orang, gimana caranya? Kita berdoa orang yang sakit disembuh, gimana caranya? Dulu ada seorang bernama Ibu Situmorang di Tangerang. Sedikit Tuhan kasih pengalaman ke kita, ke saya. Dulu maaf kata dia punya dari kepala sampai ke kaki itu Pak Ruli terkelupas. Itu saya lupa penyanyi tapi terkelupas. Dari kepala sampai ke kaki. Seperti itu. Sampai dulu dia itu rambutnya itu banyak Pak jadi tapi jadi botak. Dan setiap siang itu pasti panas. Kita datanglah ke rumah sakit itu rumah sakit Tangerang dekat stasiun. Saya cek pertama yang masuk dulu ada siapa? Ada pendeta dari Aceh juga. Masuk, aku di belakang karena ya, namanya pendeta senior juga kita harus menghargai. Saya di belakang, saya begini, kita dipanggil, saya ikut, tapi saya bilang, pastor sudah berbuat, jangan saya, pastor yang di sini. Kita doakan segala macam, akhirnya itu selesai, akhirnya saya terakhir sama tim dua saya ada 2 orang sana. Akhirnya tim dua saya ngomong, Bu, begini saya dia masuk ke badan bicara. Akhirnya di ujung, karena sudah hampir setengah jam, karena kan ada lama-lama dimasukin. Akhirnya saya bilang ke semua orang, kenapa? I'm sorry to say, maafin kalau saya salah bicara. Ini gini. Kalau ibu mau beresin itu, pasti baik. Dan kalau ibu masih mau tetap untuk pakai itu, sampai kapanpun tetap ini akan tetapkan penyakit itu sebelum beresin. Lalu suaminya pas di samping saya, kok gitu ternyata? Sulit. Kalau salah saya minta maaf. Kalau ibu mau, hari ini saya mau esok, hari ini harus harus cepat. Gak usah mau esok sekarang. Sebelum saya keluar sebelum kami pergi dari ruangan itu. Apa itu peneta? Tidak usah ngomong ke saya, udah selesaikan aja. Ibu yang tahu. Saya tidak tahu, saya diam 5 menit, tiba-tiba ibu itu nangis. Akhirnya suaminya bingung, kenapa kamu nangis? Akhirnya suaminya itu tidak tahu masalahnya.
kalau semua. Clear. Oke, sudah clear semua? Oke. Kalau sudah clear, berarti sudah terima, Bapak juga sudah terima. Itu Bapak Ibu tahu, itu tangannya Ibu itu kelupas semua dan panas dan berair. Saya masih ingat dulu, sini, tangan Ibu, tangan Ibu. Jangan kelihatan, enggak, sini. Nanti kelihatan kena udah sini. Saya masih ingat dulu, sini. Suaminya bilang jangan kelihatan, enggak, jangan kelihatan sini. Akhirnya saya dipegang tangan saya masih ingat dulu, pegang ini. Selalu kalau saya kemana-mana kan selalu berpertanyaan sendiri. Tapi pertanyaan yang kadang-kadang bagi orang itu menjengkelkan, tapi harus dijawab. Apa itu? Ibu, Bapak percaya Yesus atau tidak? Kan aneh pertanyaan. Tapi harus dijawab. Ibu percaya Yesus atau tidak? Kok pertanyaan gitu? Jawab aja, udah usah banyak. Apa yang ada? Ya, iya atau tidak? Percaya. Yang kedua, yakin nggak hari ini sembuh? Saya tidak mau hari esok. Atau saya ubah pertanyaan saya. Keyakinan ibu kapan sembuh? Oke, sebulan lagi pendeta. Ya sudah. Keyakinan ibu sebulan lagi kan? Oke, sembuh. Akhirnya saya pun doa juga seperti itu. Keyakinan, percaya dengan Tuhan dan keyakinan sembuh kan? Tapi itulah, memang kadang-kala manusia berpikir A, tapi Tuhan mau berpikir B. Tujuh. Sudah tahu itu tidak lebih. Berarti 3 minggu masa saya. 3 minggu sampai dokter bilang itu normal. It's normal. Normal dengan baik sendiri. Tapi memang setiap hari kita doa terus. Berarti sudah baik sendiri. Itu sampai itu saya ingat betul sekarang. Dia bilang pendeta, ayo, ya, itu juga kamu. Saya bilang itu, saya masih ingat dikasih itu. Tapi karena waktu itu dengan dokter yang lain, kalau dia bilang enggak, belum saatnya saya terima itu. Jadi gimana pendeta? Kalau pendeta menolak, berarti pendeta nggak hargai saya. Nggak apa-apa. Kamu nggak hargai saya nggak apa-apa. Mungkin saya nggak menghargai nggak apa-apa. Belum saatnya saya terima. Jadi bagaimana pendeta? Kamu kasih ke gereja. Saya dibantu lebih segala macam. Dan sudah tahu karena itu Tuhan bisa beres dengan baik semua. Saya ingat betul, kalau tidak karena dia, tidak bisa selesai dengan baik. Makanya sampai sekarang hidup kita memang hidup bergantung dengan Tuhan dan memang doa itu memang powernya besar. Saudara nggak bisa jumpai orang, saudara bisa doakan itu powernya main-main. Apalagi kalau kita tulus berdoa, main-main. Siapapun itu bisa datang ketir. Kalau doa yang tulus, ya. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita bergantung pada persekutuan untuk saling memberi dorongan. Saudara, jangan lupakan di sini kita ada untuk saling memberikan dorongan, kita saling memberikan support satu dengan yang lain. Di mana ayatnya? 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ini ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Apa dibilang? Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, apa dikatakan? Kami beritakan kepada kamu juga supaya apa? Supaya kamu, apa dikatakan? Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak dan dengan Yesus Kristus. Di awal tadi sudah sampaikan kalau Bapak Ibu punya karunia yang Tuhan kasih, dorong orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus saling mendukung, harus saling mensupport. Kenapa? Saudara yakin percaya semua kita di sini punya karunia yang berbeda-beda. Justru karena berbeda itu saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kepada kita bersama di sini, saya ingin sampaikan kepada kita saling menguatkan kita. Life independence. Kita hidup dengan penuh ketergantungan dengan Tuhan. Di God, untuk Allah, terhadap Bapa Allah. Saling menguatkan kita dengan yang lain, saling menguatkan kita dengan yang lain. Ini sangat impossible kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin, asal itu keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kalau
lain keluar terserah. Tapi yang saya yakin kita di sesama ini semua harus keluar dalam Tuhan. Apapun langkah-langkah yang kita mau ambil ke depan. Saya pikir terberkatlah dalam nama Yesus. Tuhan muliakan. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk menyambut atau membuat firman itu boleh termeterai dalam kehidupan kita, kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan satu lagu. Kau Kusuma. Oke, kita semua sama-sama berdiri supaya nanti tinggal berdoa.
Kami memang Engkau Allah, tidak ada yang nama yang lain selain Engkau sahaja. Dan kami juga percaya bahwa hanya lewat dalam mulutmu saja semua akan keluar dengan jaya. Tidak ada nama yang lain selain Engkau. Bapa, di tempat ini kami kembali untuk mengandalkan Engkau Tuhan, agar Engkau kembali memberkati kami satu persatu di tempat ini. Anak-anak yang Tuhan titipkan bersama dengan kami, jadikan mereka anak yang berharga bagi kedua orang tuanya dan bagi anak-anak. Ya Yesus, Engkau berjanji untuk memberkati dan melindungi kami bersama. Engkau berjanji untuk memberikan damai dan sejahtera itu, dan boleh membuat kami untuk tetap terberkati dalam nama-Mu, bukan tempat yang lain. Ya Bapa, di samping hari ini mungkin ada saja hal-hal yang Engkau tak pandang baik dari cara kami bicara, berpikir dan juga boleh bertindak. Kami mohon maaf yang sudah dalamnya, agar itu tidak mengurangi setiap perencanaan yang baik. Terberkatilah dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita sudah selesai. Terima kasih dari Tuhan.